P2P atau pendidikan pengawas partisipatif itu sebenarnya tidak hanya di tahun 2025. Di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada Mbak Rizka. Dari dulu namanya SKPP, kemudian berlanjut lagi yang namanya dengan P2P yaitu pendidikan pengawas partisipatif, kemudian berlanjut lagi sampai dengan saat ini pada tahun 2025. Untuk tahun 2025 ini kapan Bu pelaksanaan kegiatan P2P ini Bu? Oke, untuk pelaksanaannya sebelum masuk ke pelaksanaan ya Mbak Rizka. Nah, tujuannya Mbak Rizka. Tujuan dari pendidikan pengawas partisipatif ini adalah yang pertama pembentukan pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan pemilu partisipatif yang berkesinambungan. Kedua, menciptakan dan mengembangkan kader pengawas partisipatif dalam pemilu dan pemilihan. Tujuan yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan organisasi atau komunitas dalam meningkatkan pengawasan partisipatif serta meningkatkan kapasitas pengawas pemilu partisipatif agar berfungsi secara efektif. Itu tujuan dari penyelenggaraan pendidikan pengawas partisipatif atau biasa kita sebut gampangnya itu adalah P2P. Gitu Mbak Rizka. Ya Bu, kemudian bagaimana cara menentukan peserta dari program P2P ini Bu? Oke, pesertanya gimana sih cara menentukan? Nah, ada persyaratannya kan begitu ya. Persyaratannya apa aja? Nah, yang pertama bahwa peserta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Bersama saya Rizka Fitriani yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah sahabat Bawaslu, apa tema podcast kita pada hari ini? Tema podcast kita pada hari ini ialah Pendidikan Pengawas Partisipatif atau P2P 2025, Pendidikan Demokrasi di Era Digital. Nah, sahabat Bawaslu, langsung saja di samping saya sudah ada narasumber, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, yaitu Ibu Sri Anjarwati. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Rizka. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, sehat ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Iya. Bagi Ibu mohon izin terlebih dahulu sebelum kita masuk ke podcast, boleh untuk menyapa sahabat Bawaslu, Bu, yang ada di luar sana, Bu. Oke, selamat siang, sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat Bawaslu berada, kami hadir kembali berkaitan dengan kegiatan podcast hari ini akan membicarakan seputar pendidikan pengawas partisipatif. Apa aja isinya? Simak ya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, dan saya berharap sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat. Baik, terima kasih Bu. Bu, tema podcast kita kali ini ialah pendidikan pengawas partisipatif ya Bu ya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, apa sih sebenarnya pendidikan pengawas partisipatif atau P2P ini? Dan tujuannya itu apa? Oke Mbak Rizka, P2P atau pendidikan pengawas partisipatif itu sebenarnya tidak hanya di tahun 2025. Di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada Mbak Rizka. Dari SKPP, kemudian berlanjut lagi yang namanya dengan P2P yaitu pendidikan pengawas partisipatif, kemudian berlanjut lagi sampai dengan saat ini pada tahun 2025. Metodenya variasi, ada yang luring, kemudian pernah di tahun yang kita terkena COVID ya, negara kita kena virus COVID itu menggunakan daring gitu, kemudian disusul lagi menggunakan luring, dan di tahun 2025 ini pendidikan pengawas partisipatifnya adalah menggunakan daring. Karena apa? Ya tadi pendidikan pengawas partisipatif ini merupakan upaya pengembangan serta pemberdayaan kader pengawasan yang berfungsi dan bergerak di tengah efisiensi anggaran, kan begitu. Nah, kegiatan ini dirancang dengan materi yang reflektif dan
keterampilannya itu teknis melalui pembelajaran metode audiovisual gitu ya. Jadi menggunakan era digitalisasi gitu ya, sehingga di tengah efisiensi ini Bawaslu terus bergerak untuk memberikan edukasi dan kolaborasi dengan masyarakat di masa non tahapan, sekaligus menggerakkan semangat pengawasan partisipatif secara berkelanjutan. Mungkin itu Mbak Rizka. Nah, untuk tahun 2025 ini kapan Bu pelaksanaan kegiatan P2P ini, Bu? Oke, untuk pelaksanaannya sebelum masuk ke pelaksanaan Mbak Rizka. Nah, tujuannya Mbak Rizka. Tujuan dari pendidikan pengawas partisipatif ini adalah yang pertama pembentukan pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan pemilu partisipatif yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, menciptakan dan mengembangkan kader pengawas partisipatif dalam pemilu dan pemilihan. Kemudian tujuan yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan organisasi atau komunitas dalam meningkatkan pengawasan partisipatif serta meningkatkan kapasitas pengawas pemilu partisipatif agar berfungsi secara efektif. Itu tujuan dari penyelenggaraan pendidikan pengawas partisipatif atau biasa kita sebut gampangnya itu adalah P2P. Gitu Mbak Rizka. Nah, keterkaitan dengan kapan sih pelaksanaan gitu ya, pelaksanaan kegiatan P2P di tahun 2025, biar sahabat Bawaslu ketahui bahwa pelaksanaan P2P di tahun 2025 ini adalah secara daring, ya kan, menggunakan fasilitasi digital gitu ya. Nah, waktu pelaksanaannya itu kapan gitu ya? Rentang waktunya atau timelinenya itu adalah di tanggal 14 sampai 16, berarti hari ini ya. Hari ini tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 hari Kamis ya, Oktober 2025. Itu adalah kegiatannya sosialisasi melalui daring juga gitu ya. Ini provinsi dan kabupaten kota secara masif harus melakukan, termasuk salah satunya adalah Bawaslu Kabupaten Tegal. Kemudian tanggal 17 Oktober itu nanti hari Jumat itu pengiriman usulan peserta dari kabupaten kota ke provinsi. Kemudian tanggal 18 sampai 19 Oktober 2025 ini finalisasi peserta dan pengumuman peserta. Ini yang melakukan atau penanggung jawabnya adalah Bawaslu provinsi. Kemudian tanggal 20 Oktober tahun 2025 technical meeting kegiatan P2P daring. Nah, ini akan sama provinsi akan dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu pagi dan siang. Kemudian ini tanggal 21 Oktober 2025 ini adalah kick off. Kick off P2P daring yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Nah, sahabat Bawaslu, nanti ketika kick off ini di tanggal 21 Oktober 2025 ini, sahabat Bawaslu bisa menyaksikan melalui YouTube-nya Bawaslu RI gitu ya. Ingat-ingat ya, kick off-nya tanggal 21 Oktober 2025 ya sahabat Bawaslu. Kemudian di tanggal 22 sampai 23 itu pembukaan P2P oleh Bawaslu provinsi dan pengenalan penggunaan LMS sekaligus pretest. LMS itu adalah Learning Management System, itu sistem pembelajarannya begitu ya. Kemudian di tanggal 24 sampai dengan 21 Oktober 2025 ini apa kegiatannya? Yang pertama pembelajaran audiovisual LMS tadi, Learning Management System dengan Google Classroom. Kemudian penyampaian catatan kritis pembelajaran, kemudian pembelajaran modul secara mandiri. Nah, tanggal 3 sampai tanggal 17 November tahun 2025 itu diskusi daring via Zoom terbagi menjadi beberapa gelombang. Nanti teknisnya akan disampaikan kembali ya ini secara teknis.
seperti apa, tetapi kemarin sudah di-spill bahwa nanti dari 35 kabupaten kota itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok kabupaten kota dalam rangka melakukan diskusi daring ini gitu. Nah, kebetulan Kabupaten Tegal itu kelompoknya ada Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes. Nah, kelompoknya itu akan dilaksanakan tanggal berapa? 3 sampai 17. Nah, Kabupaten Tegal kapan? Ya spillnya itu kemarin kita dapat yang pertama tanggal 3. Nah, tanggal 3 November. Tapi nggak tahu nanti barangkali ada perubahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tanggal 24 November 2025 itu sudah penutup. Nah, penutupan itu ada perwakilan peserta terbaik di Kota Semarang. Nah, hadir langsung sebagai simbolis terdiri dari 3 orang masing-masing laki-laki dan perempuan. Nah, disebut lagi bahwa ini akan dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan selesai itu kegiatannya apa? Tinggal evaluasi dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ke Bawaslu RI. Itu Mbak Rizka keterkaitan dengan kapan sih pelaksanaan kegiatan P2P ini gitu, Mbak Rizka. Ya Bu, kemudian bagaimana cara menentukan peserta dari program P2P ini Bu? Oke, pesertanya gimana sih cara menentukan? Nah, ada persyaratannya kan begitu ya. Persyaratannya apa aja? Nah, yang pertama bahwa peserta itu tidak sedang menjadi penyelenggara pemilu dan anggota partai politik gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berdomisili di tempat sesuai wilayah Bawaslu Kabupaten Kota Pengusul. Jadi kalau Bawaslu Kabupaten Tegal maka pesertanya dari Kabupaten Tegal ya, tidak bisa kemudian antar kabupaten kota sekitar misalkan itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, memperhatikan keterwakilan perempuan ya. Kemudian kelompok disabilitas, kelompok rentan, kemudian unsur keragaman dan pemilih pemula. Kemudian yang ketiga, peserta bersedia untuk mengikuti pendidikan secara penuh atau sampai dengan selesai. Yang kelima, bersedia untuk melaksanakan pengawasan partisipatif pasca P2P daring gitu. Kemudian yang terakhir, dia harus sehat jasmani, tidak sedang dalam kondisi sakit berat, dan sehat rohani, tidak sedang dalam kondisi terganggu jiwanya. Itu adalah syaratnya ya, syarat yang umum lah untuk para peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Gitu Mbak Rizka. Dalam pendidikan P2P ini kira-kira topik apa aja sih Bu yang mau dibahas nantinya Bu? Oke, sebelum masuk ke topik, saya tambahin lagi kaitannya dengan peserta ya Pak. Peserta yang tadi persyaratnya sudah saya sampaikan itu untuk di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan itu ada 1.280 peserta. Lumayan banyak. 1.280 dibagi 35 kabupaten kota yang ada. 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Nah, untuk Bawaslu Kabupaten Tegal itu mendapatkan alokasi peserta sebanyak 37 peserta yang ini nanti akan dilakukan rekrutmen secara undangan secara undangan. Nanti siapa yang akan diundang sudah dirapatkan pleno. Nanti hari ini proses undangan juga sudah berjalan itu Mbak Rizka. Nah, kaitannya melanjutkan topik topik apa sih yang dibahas dalam P2P kurikulum atau kurikulum P2P inilah gitu ya. Nah, penentuan topik ini sudah ditentukan. Nah, terdiri dari apa saja sih gitu. Jadi topik pendidikan pengawas pemilu partisipatif itu yang pertama adalah teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Kemudian teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian yang ketiga, teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang keempat, teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif.
Yang kelima, teknik penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas. Dan yang keenam adalah teknis pengawasan partisipatif berbasis digital. Nah, itu topik-topik yang ada di kurikulum P2P Daring 2025 ini. Gitu Mbak Rizka. Ya, tadi kan berbicara masalah topiknya ya Bu ya. Kemudian nanti untuk metode pembelajarannya seperti apa Bu? Apakah hanya menonton video atau mungkin nanti ada diskusi atau seperti apa Bu? Oke. Jadi karena ini proses pembelajarannya adalah daring gitu kan, berarti semua dilakukan melalui media digital tadi. Nah, alur pembelajarannya itu seperti apa gitu ya. Tadi yang pertama adalah rekrutmen peserta secara undangan. Kemudian nanti ada yang namanya pretest. Kemudian ada audiovisual. Kemudian ada e-modul yang nanti akan dipelajari para peserta selama 1 minggu gitu. Nah, kemudian ada diskusi daring yang tadi tiap kabupaten punya kelompok-kelompok sendiri. Di situ nanti ada narasumbernya, ada fasilitatornya gitu ya. Yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian setelah selesai itu ada post-test. Setelah kemudian post-test maka pengumuman dari kegiatan pembelajaran ini atau pengumuman kelulusan lah gitu, kelulusan. Setelah diumumkan lulusannya maka para peserta ini akan mendapatkan penerimaan sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI. Gitu Mbak Rizka. Metode pembelajaran yang akan diselenggarakan di P2P secara daring ini. Gitu Mbak Rizka. Iya. Kemudian untuk proses rekrutmennya peserta itu gimana Bu yang dilakukan nanti Bawaslu Kabupaten Tegal Bu? Oke. Open recruitment ini akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal sesuai dengan arahan dari Bawaslu Provinsi, karena kemarin kita juga habis diundang rakor membicarakan teknis ini gitu ya. Yang pertama itu Bawaslu Kabupaten Tegal itu melakukan rekrutmen melalui jalur undangan gitu kan. Undangan dari mana aja gitu ya. Dan ini diputuskan melalui rapat pleno kan. Berarti semua punya hak untuk siapa yang mau diusulkan dan disetujui dalam pleno itu. Kemudian berikutnya itu setelah tadi kita berpleno, dalam pleno itu pastikan kita akan mengusulkan siapa saja yang akan diundang gitu ya. Setelah itu maka dalam rapat pleno itu calon peserta ini dari mana aja gitu ya. Karena rambu-rambunya sudah diberikan oleh Bawaslu Provinsi, maka kita mengikuti gitu arahan itu gitu. Pesertanya itu dari mana aja kan begitu ya. Bisa dari organisasi mahasiswa gitu ya kan, organisasi kepemudaan, kelompok keterwakilan disabilitas, kemudian tadi keterwakilan perempuan gitu ya. Minimal 30% keterwakilan perempuan harus terpenuhi. Kemudian ada anggota Saka Adiasta Pemilu yang kita sudah pernah melakukan kegiatan itu. Kemudian yang keenam ini jajaran ad hoc baik PKD ataupun Panwas tapi sebagai cadangan gitu Mbak Rizka. Nah, kemudian apa saja sih gitu kan syaratnya ya, berkas yang harus diberikan oleh para peserta yang akan diundang oleh Bawaslu tadi kan gitu ya. Mengisi biodata gitu kan, terdiri dari nama, nik, alamat, bla 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 begitu. Kemudian menyerahkan tulisan berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Nah, kaitannya dengan tulisan ini tidak kemudian membuat makalah yang tebal gitu, enggak. Peserta bisa menulis keterkaitannya dengan pengawasan partisipatif itu ya minimal 5 paragraf lah gitu ya, kaitannya dengan kegiatan P2P ini. Kemudian nanti ada surat delegasi. Nah, surat delegasi ini bisa dilakukan secara kolektif. Begitu Mbak Rizka. Iya, tadi kan rekrutmennya. Tadi kan udah berbicara masalah metode pembelajaran, proses rekrutmen. Nah, ini siapa yang menjadi narasumbernya Bu dan fasilitator dalam kegiatan ini? Baik.
Untuk narasumber dalam kegiatan P2P ini tentunya karena ini adalah kegiatan Bawaslu, maka ada narasumber itu dari internal dan eksternal gitu ya. Terdiri dari kalau yang internal itu dari Bawaslu provinsi, kemudian Bawaslu kabupaten kota. Nah, kalau yang eksternal dari mana kan gitu kan? Kalau yang eksternal itu adalah nanti bisa dari pemantau atau penggiat pemilu, kemudian akademisi gitu ya. Itu adalah narasumber dari eksternal, dan ini yang menentukan nanti adalah dari Bawaslu provinsi. Kalau kita Bawaslu provinsi Jawa Tengah itu. Kemudian kalau yang itu narasumber ya, ada internal, ada eksternal gitu. Kemudian nanti ada yang namanya fasilitator gitu ya. Nah, fasilitator ini berasal dari mana? Fasilitator ini berasal dari kelembagaan Bawaslu, baik pimpinan maupun sekretariat. Nah, jadi ada narasumber internal, eksternal, kemudian ada fasilitator. Itu Mbak Rizka. Ya, Ibu. Kemudian rencana tindak lanjutnya ini apa Bu dari kegiatan P2P ini Bu? Nah, rencana tindak lanjut dari kegiatan P2P yang kita lakukan ini adalah yang pertama di masa non tahapan ini ini adalah melakukan konsolidasi jaringan pengawas partisipatif gitu, baik forum alumni, kita kan juga punya alumni P2P maupun dengan stakeholder begitu. Kemudian melakukan edukasi secara aktif gitu ya tentang kepemiluan. Kemudian menjadi penggerak dalam organisasi atau komunitas gitu ya. Kemudian yang terakhir melakukan penguatan demokrasi di tingkat lokal. Nah, kalau kita berarti penguatan demokrasi di tingkat Kabupaten Tegal gitu ya. Itu tindak lanjut yang akan dilaksanakan pasca P2P daring ini terselenggara. Itu Mbak Rizka. Nah ya Bu, tiba nih untuk pertanyaan masih ada RTL-nya. Kalau tadi RTL kaitannya di masa non tahapan. Nah, di masa tahapan nanti apa gitu ya. Nah, di masa tahapan itu tindak lanjutnya adalah bahwa konsolidasi jaringan pengawas partisipatif. Kemudian yang kedua melakukan pemantauan pemilu. Kan kita punya ya alumni SKPP, P2P kayak gitu, yang kemarin itu kan sudah membentuk yang namanya pemantau pemilu dengan nama apa Mbak Rizka, masih ingat nggak? Perisai Demokrasi. Nah, Perisai Demokrasi itu adalah alumni dari kegiatan P2P itu. Nah, yang ketiga RTL-nya di masa pemilu itu menyampaikan informasi atau laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu gitu. Jadi Bawaslu banyak dibantu oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah kader-kader P2P ini. Gitu Mbak Rizka. Ya Ibu, ini bentuk pertanyaan terakhir nih Bu, sekaligus closing statement-nya Bu ya. Ini apa pesan atau harapannya dari Bawaslu sendiri, dari kita bagi calon peserta P2P yang dasar daring ini Bu? Harapan atau hasil yang diinginkan atau hasil yang diharapkan dari kegiatan P2P ini ada dua macam, ada jangka panjang, ada jangka pendek gitu ya. Nah, untuk jangka pendeknya itu apa? Peserta P2P ini berfungsi dan bergerak untuk pemilu di 2029 yang bermartabat, mampu memiliki kecakapan konseptual dan kecakapan teknis sebagai penggerak organisasi atau kelompok masyarakat dalam pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, kemudian memperkuat jaringan dan pemberdayaan komunitas. Itu jangka pendeknya. Kemudian hasil yang diharapkan untuk jangka panjangnya apa gitu ya. Program ini dapat berkesinambungan gitu ya, dan menjadi model pengawasan pemilu dan pemilihan partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilihan-pemilihan selanjutnya. Itu Mbak Rizka pesan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan P2P daring 2021
2025 ini. Gitu Mbak Rizka. Iya, Ibu ini nggak terasa waktu kita udah habis, Bu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat semoga Bawaslu bermanfaat. hasil kita Sahabat Bawaslu semua. Terima hari kasih ini. Ibu Ya, untuk waktunya sama-sama, Mbak hari Rizka. ini. Sehat selalu ya Bu ya. Iya. Nah, sahabat Bawaslu, demikianlah podcast kita pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.